organisasinya, tapi mandiri, pribadi, individu. Membangun organisasinya itu, membina, membangun, dan menguatkan organisasinya. Jadi kalau saya melihat organisasi IPI minta maaf belum berkembang sebagaimana mestinya, bagaimana profil individu-individu itu membangun, menguatkan organisasi profesi itu sehingga solid, lebih bagus. Nah, oleh karena itu saya boleh mengingatkan konsep yang ada di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh dari pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Ini bahasa sederhana, tapi kalau yang namanya pustakawan itu harus pernah diklat. Diklatnya bukan diklat sembarangan, tapi diklat kepustakawanan. Kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan profesional meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Ini pustakawan. Nah, oleh karena itu saya juga ingin mengingatkan bahwa dalam bab 8 Undang-Undang 43 2007, tenaga perpustakaan, pendidikan, dan organisasi profesi jadi satu paket. Artinya seorang pustakawan tidak bisa jauh dari pendidikan dan tidak bisa jauh dari organisasi profesi. Jadi kalau saya membaca pasal 34 Undang-Undang 43 ayat 1 dikatakan yang namanya pustakawan harus membentuk organisasi profesi. Dan ini juga dikehendaki peraturan Menpan nomor 1 tahun 23 tentang jabatan fungsional. Kita sudah punya organisasi profesi, berarti kita tinggal membangun supaya lebih bagus. Dan minta maaf, sudah 50 tahun, sudah usia emas, mestinya sudah dewasa. Nah, di dalam ayat kedua pasal 34, organisasi profesi berfungsi meningkatkan kompetensi, meningkatkan wawasan kepustakawanan, dan meningkatkan karya. Jadi kalau organisasi profesi bisa meningkatkan wawasan kepustakawanan, bisa meningkatkan kompetensi, tapi minta maaf tidak bisa meningkatkan karier, ya minta maaf majunya susah. Oleh karena itu tiga ini satu paket. Nah, ayat yang ketiga dikatakan bahwa setiap pustakawan harus menjadi anggota organisasi profesi. Jumlahnya sudah ribuan. Nah, kalau itu saja sudah dijamin bisa menjadi anggota organisasi profesi, IPI itu layak maju, tumbuh, dan berkembang. Dan ayat keempat, organisasi profesi itu difasilitasi oleh pemerintah daerah, swasta. Jadi minta maaf bukan ditanggung sama pemerintah, tapi difasilitasi. Nah, kalau saya memperhatikan Pak Sarif, Kepala Perpustakaan Nasional yang sering keliling Indonesia membawa program kegiatan IPLN, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, ilmunya ada 3. Yang pertama, ilmu batu bara. Bagaimana pemerintah daerah dengan sukacita bisa mengekspor batu bara senilai 5 miliar dalam satu kapal, satu kontainer. Tapi bagaimana tatkala batu bara tadi kembali ke Indonesia dalam bentuk handphone 10 juta diimpor oleh pemerintah Indonesia, harga setiap handphone 2,5 juta. Artinya batu bara yang 5 miliar bisa menjadi 25 triliun. Ini ilmunya Pak Sarif. Jadi kalau organisasi profesi tadi saya senang mulai berbayar, minta maaf, mandiri, profesional mandiri. Dan ilmu kedua Pak Sarif adalah ilmu lisan. Jadi kalau Pak Sarif sering bertanya kepada mahasiswa, kepada pelajar,
untuk mendeskripsi ilmu pisang paling 3 fungsi, paling 4 fungsi, Pak Sarif bisa mendeskripsikan bahwa yang namanya ilmu pisang itu bisa beratus-ratus nilai ekonomisnya. Belum lagi nilai ilmu kelapa dan seterusnya. Saya kira itu Ibu Bapak, mudah-mudahan IPI bisa mencontoh ilmunya Pak Sarif, ilmu batu bara, ilmu pisang, ilmu kelapa, sehingga kita bisa tidak lagi menggantungkan pemerintah semata-mata, karena bukan ditanggung tapi difasilitasi. Kita bisa hidup profesional dan mandiri. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Supriarto. Sebelum ke Pak Zulfikar, sebagai Ketua Pengawas IPI, saya akan menyapa dulu teman-teman yang baru bergabung dari Kalimantan Timur. Selamat datang Bu. Kemudian dari Papua Barat. Ya, terima kasih. Baik, Pak Zulfikar, kami silakan.